Ya, sekarang Bapak akan menerangkan bagaimana cara menguji apakah kedua kelompok data itu memiliki varian yang homogen atau yang tidak homogen. Ya, gitu. Kita coba perhatikan, Bapak memiliki dua kelompok data, kelompok 1, 3, 2, dan seterusnya. Ini ada 10 data, kemudian kelompok 2, 2, 3, dan seterusnya, datanya ada 8. Ya, tadi bagaimana cara menentukan uji homogenitas itu? Langkah pertama yaitu ya menentukan hipotesisnya ya. Jadi H0-nya apa tadi? Ya, H0-nya bahwa varian 1 itu sama dengan varian 2. Ya, kalau secara kata-kata apa arti V1 sama dengan V2? Ya, kedua varian memiliki nilai varian yang sama atau kedua varian memiliki varian yang homogen ya. Lawannya apa? Ya tentu H1 atau HA. Ini kita tuliskan bahwa V1 ini tidak sama dengan simbol di mana? Oh, di insert ya. Insert simbol kemudian kita pilih tidak sama dengan close ya. Ini tidak sama dengan V2 ya gitu. Ini sudah langkah pertama. Langkah kedua apa? Ya menentukan F hitung. F hitung. Ya, F hitungnya berapa gitu. Tadi rumusnya apa F hitung itu? Ya, F hitung itu adalah varian besar dibagi dengan varian kecil. Varian itu apa? Ya, varian itu simpangan baku dikuadratkan. Ya. Nah, ini ada tambahan kolom, ini dihapus aja ya. Kolomnya kosong. Ini kita delete dulu. Kita delete. Ya. Berarti sebelum menentukan F hitung, kita harus menentukan terlebih dahulu berapa nilai simpangan baku dari masing-masing kelompok. Nah, Bapak inginkan untuk latihan sekarang itu, untuk simpangan baku kelompok 1, Anda gunakan kalkulator ya. Berapa biasa dimasukkan pakai mode SD kan gitu ya. Kemudian 3 data, 2 data, dan seterusnya yang telah kita pelajari. Berapa simpangan bakunya ya. Untuk mempercepat kalau Bapak menggunakan Excel aja ya. Kalau menggunakan Excel, ada yang masih ingat cara menentukan simpangan bakunya? Ya, betul. Jadi sama dengan STDFV ya, standar deviasi. Kemudian sorot kelompok satunya. Nah, segitu. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ternyata kelompok 1 memiliki simpangan baku 0,95. Ya kita gunakan 2 desimal aja lah. Kalau mau desimalnya ditambah silahkan. Ya, ini tinggal kita tambah. Atau supaya lebih teliti 4 lah ya, kita gunakan 4 desimal gitu. Nah, cocok ya, silakan cocokkan dengan hasil kalkulator. Nah, kita ambil nilai segitu, kemudian S2 nya pun lakukan hal yang sama. Silahkan gunakan kalkulatornya, Bapak gunakan Excel aja, STDFI, kurung buka, ini datanya disorot sampai situ, kurung tutup. Ini 1,598 atau Bapak tambahkan supaya datanya sama. Ya. Nah, karena kita fokusnya materi hari ini menggunakan perhitungan dengan kalkulator, Bapak tidak langsung menyorot tentang sel ya, tapi langsung dimasukkan aja nilainya. Jadi sama dengan atau Anda masukkan mana varian yang besarnya? Ya ternyata ini varian besarnya adalah kelompok 2 ya. Jadi kita masukkan 1,5980. Kenapa tidak disorot? Karena ini desimalnya tidak pas ya. Jadi kalau titik beratnya manual kita masukkan aja gitu. Nanti kita bandingkan kalau dengan sel ya. Pangkat 2 artinya itu kuadrat.
kemudian dibagi 0,9487 kuadrat. Nah, gitu ya. Coba berapa? Ini F hitungnya. Nah, ternyata F hitungnya 2,84. Nggak apa-apa 2 desimal kalau F hitungnya ya. Kalau kita gunakan sel, misalnya Bapak gunakan sel di sini ya, sama dengan tinggal diklik saja sel ini kuadrat, kemudian dibagi simpangan baku kecilnya ini kuadrat juga ya. Nah, kemudian Bapak enterkan, ini sama ya. Tapi kalau kita perlebar desimalnya, ini akan berbeda. Ya. Jadi intinya maksud Bapak, nah ini kan terlihat dua nilai yang berbeda ya, 8372, 8373 di sini ya. Nah, ini berbeda. Jadi kalau ditambah lagi, ini sangat berbeda. Ya. Nah, jadi intinya kalau kita menggunakan 2 desimal, perhitungan pembulatan yang tadi yang 4 desimal dengan yang hasil tanpa desimal itu hasilnya tidak jauh berbeda ya. Ini Bapak kembalikan lagi ke semula. Nah, ini nggak apa-apa lah, ini jadi hasil dari perhitungan sel. Nah sekarang untuk F tabelnya, F tabel ya, sama dengan tadi bentuk umumnya apa? Ya, F alfa, alfanya kita gunakan 0,05, kemudian derajat bebasnya. Derajat bebasnya apakah 10 kurang 1, kan N kurang N varian besar kurang 1 per N varian kecil kurang 1. Nah, jadi ingat bukan datanya yang besar dan data yang kecil, bukan ya, bukan data yang banyak dan data yang sedikitnya, tapi variannya atau simpangan bakunya. Nah, jadi kita lihat untuk kelompok 1 variannya 0,94 dan seterusnya, untuk kelompok 2 1,59. Nah, jadi mana yang besar? Kan kelompok 2 tuh ya. Nah, jadi si N-nya itu N1 atau N varian besarnya adalah kelompok 1. Berarti kalau Bapak tuliskan di sini F tabel itu sama dengan F 0,05. Nah, derajat bebasnya apa? Berarti 8 kurang 1 per 10 kurang 1 gitu ya. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, jadi silakan ini kalau disederhanakan menjadi F 0,05, derajat bebasnya menjadi berapa? Ya, 7 per 9 ya. Nah, 7 per 9 ini jangan dihitung ya, seperti kemarin waktu ujian tengah semester, waktu UTS ada yang salah menentukan F tabelnya. Jadi 7 per 9 berapa dikali 0,05, bukan begitu ya. Tapi ini adalah nilai yang harus kita cari berapa gitu ya. Nah, ini artinya lihat tabel F ya. Kemudian 7 atau bilangan yang pertama ini menunjukkan pembilang dan 9 ini menunjukkan penyebutnya ya. Jadi kita lihat untuk F tabelnya, silakan dibuka di lampiran buku halaman berapa ya, silakan itu dilihat di bagian-bagian terakhir lah ya. Nah, jadi F tabel ini ada 2 baris ya. Jadi untuk 1 derajat kebebasan itu ada 2 baris. Untuk yang baris atas ya, itu berlaku untuk alfa yang 5%, kemudian baris bawah untuk alfa yang 1% gitu. Nah, karena dalam penelitian ini kita menggunakan alfanya 5%, maka yang kita lihat baris atas ya, gitu. Nah, kemudian tadi berapa per berapa? Nah, tadi 7 per 9. 7 itu menunjukkan pembilang. Nah, ini kalau pembilang lihat ke pinggir ya. Kalau penyebut lihatnya ke bawah. Jadi 7 per 9 itu 7-nya pembilang dan 9-nya sebagai penyebutnya. Nah, jadi pembilangnya 7 berarti kolom 7, barisnya baris 9 ya. Nah, kita lihat di sini 7 per 9 itu nilainya 3, berapa ini? Kurang kelihatan. Saya perbesar dulu ya.